loh, bukan jadi sekarang kita udah mikir bahwa PSS itu individu juga, bukan seperti cuman ibunya aja yang mikir. Tapi nanti ke depan mudah-mudahan nanti ada hari PETUS nasional. Baik, izinkan saya untuk share screen dulu. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah tampil, dokter. Ya, izin saya menyampaikan ini mempersiapkan generasi emas. Jadi sejak dalam kandungan, kemudian fokusnya sebetulnya pada kali ini pentingnya suplementasi mikronutrisi selama kehamilan. Jadi sebetulnya ada fakta dari laporan WHO ya tahun 2022 tuh sekitar 390 juta orang dewasa yang berusia 18 tahun di seluruh dunia itu mengalami masalah dalam berat badannya. Dalam hal ini kekurangan. Dan di sisi lain ada 2,5 miliar orang justru kelebihan berat badan. Dari yang di 2,5 miliar itu 890 orang hidupnya dalam obesitas. Jadi juta orang itu hidup dalam obesitas dan 190 juta lagi hidupnya kondisi kurus. Jadi ini jadi masalah. Terutama di yang berikutnya diberikan bahwa ada 149 juta anak di bawah usia 5 tahun yang stunting. Nah ini kan harusnya nah dia 1 meter ya kalau 5 tahun, tapi ini banyak ternyata. Kalau lihat ini kira-kira hampir 50% dari anak-anak itu yang berat tingginya kurang dari 50 dari 100 senti. Terus di sini ada lagi ini banyak juga 37 anak hidup dengan kelebihan berat badan ada obesitas. Dulu kalau ini sekarang bilang oh lucu 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 sebenarnya nggak lucu orang dia sakit itu sebenarnya. Itu jadi masalah. Dan ini saya perkenalkan di sini mungkin dokter semua juga sudah tahu tentang fetal programming. Jadi bagaimana kondisi bayi atau bagaimana kondisi manusia itu di masa dewasanya dalam hal ini apakah dia nanti menderita darah tinggi, insulin, apa resisten, obesitas, terus juga mungkin juga diabetes, atau dia ada gangguan pada fertilitas, ada metabolic syndrome, ada penyakit kardiovaskuler, obesitas itu dipengaruhi oleh kondisi pada saat di dalam kandungan. Jadi di dalam kandungan itu sebetulnya sebagai suatu blueprintnya, jadi dicetak birunya itu gimana gitu. Jadi kalau orang dicetak biru untuk kecil gitu ya, terus nanti ternyata dia dapat kelebihan asupan, dia otomatis jadi tidak sesuai, jadi tidak benar, jadi dia menjadi besar. Atau sebaliknya mungkin dia dicetak birunya besar, tapi terus nanti dia absorpsinya kurang, dia mungkin dia jadi berpengaruh. Ini juga berpengaruh misalnya pada cetak biru ini di dalam kandungan dicetak misalnya dibikin bahwa jumlah nefronnya itu cuman kira-kira eh, 100 gitu. Padahal kebutuhan orang normal harusnya 500. Pada saat dia kecil mungkin tidak masalah, tapi begitu dia besar, yang 100 ini diforsir untuk kerja lebih banyak sehingga dia menderita penyakit darah tinggi itu salah satunya. Atau misalnya yang insulinnya, dia insulinnya pankreasnya itu dicetak dari kecil waktu dalam kandungan. Begitu dia dewasa karena dia dengan asupan makanan yang normal misalnya itu otomatis kerja pankreas itu harus berlebihan sehingga kadang-kadang insulinnya tidak mencukupi kemudian terjadilah diabetes mellitus. Dan di dalam hamil ini ada dua hal yang penting ya ini kita lihat di sini. Yang pertama sebetulnya nutrisi ya keadaan nutrisi dari ibunya dan yang kedua ibunya menderita penyakit apa. Jadi ini penting yang perlu diperhatikan pada saat hamil kecukupan nutrisi dan kesehatan dari ibunya karena itu modal utama untuk memprogram bayinya supaya terjadi menjadi bayi yang baik yang eh, bisa diharapkan dengan baik pada saat ini. Nah ini lucunya lagi ya jadi em, kalau misalnya stimulus atau negatif event pada kehamilan terjadi pada masing-masing trimester itu akan berbeda nanti luarannya pada saat nanti dia dewasa. Misalnya pada saat dia trimester pertama, kalau ini terjadi stimulus ini misalnya dia stimulus negatif ya di sini, misalnya dia kekurangan nutrisi atau dia menderita penyakit sesuatu, misalnya penyakit autoimun atau apa pada saat trimester pertama, nanti itu dia beresiko penyakit coronary artery disease, kemudian hipertensi, kemudian dislipidemi dan obesitas juga. Kalau
negatif eventnya itu terjadi pada trimester kedua, dia menjadi berisiko mempunyai penyakit pulmoner atau penyakit ginjal. Sedangkan kalau dia pada trimester 3, dia nanti berisiko menjadi diabetes, depresi, dan juga schizofren dan antisocial behavior. Jadi dari ilmu fetal programming ini ternyata bukan cuma penyakit organik saja, tapi penyakit psikik juga bisa berpengaruh. Jadi perilaku dari orang itu bisa berpengaruh. Kenapa begitu ya? Jadi sebetulnya kayak penyakit ginjal, karena pertumbuhan ginjal itu dia akan mulai dari 24 sampai kira-kira 32 pekan. Jadi pada saat antara 22 sampai 24 sampai 32 terjadi suatu negatif event, otomatis ini bisa menyebabkan gangguan pada penyakit atau gangguan pada sel ginjalnya sehingga nanti dia punya penyakit ginjal, berisiko penyakit ginjal. Begitu pula kalau misalnya pada trimester 3 itu nanti mungkin pada kira-kira 32 ke atas itu yang berpengaruh di situ bertumbuhan di situ sebetulnya adalah pankreasnya misalnya. Dan yang tidak kalah penting adalah otaknya. Jadi otaknya nanti di situ dia akan mulai sampai dari basal mulai menempati tempatnya di eh, daerah abu-abu dan daerah putihnya white matter sama gray matternya itu. Nah, kalau dia nggak sampai selnya itu ke daerah gray matter atau dia mandek di daerah white matter yang harusnya dia di gray matter, otomatis dia berisiko untuk mengalami depresi. Nah, nutrisi dan kehamilan saya kira kita semua sudah tahu ya. Jadi ada dua sebetulnya yang penting. Yang pertama makronutriennya, yang kedua mikronutriennya. Makronutriennya ya karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrien multivitamin dan mineral. Ini semua makronutriennya ini harus seimbang, harus balance. Jadi kadang-kadang susah mengatakan bahwa misalnya orang ini sebetulnya perlunya berapa sih? Karena kita harus tailoring, harus membuat atau mengkonsep masing-masing individu itu berbeda. Karena orang yang gemuk dengan yang kurus tentu kebutuhan karbohidratnya berbeda, begitu juga kebutuhan proteinnya. Begitu juga dengan mikronutriennya karena multinutrien, multivitamin dan vitamin mineral ini juga bisa berpengaruh pada pertumbuhan si bayinya. Dan yang repotnya bahwa banyak perempuan usia reproduksi itu mengalami defisiensi mikronutrien, ya. Dan di negara maju ini biasa berhubungan dengan usia muda dan pola makan yang salah. Pola makan yang salah termasuk misalnya makan junk food, makan makanan instan, itu sudah pola yang salah. Sebenarnya bukannya nggak boleh, boleh aja sih sekali-sekali makan gitu, tapi tidak menjadi habit dan kadang-kadang ibu-ibu muda yang bekerja terutama. Jadi ya karena kerja, karena susah dan sebagainya mendapat akses makanan, ya makanan yang ada di sekitarnya, yang paling sering ya GoFood. Dan GoFood yang kadang-kadang kita nggak tahu apakah itu masaknya misalnya minyaknya sudah berkali-kali dipakai, dan sebenarnya kan minyak yang bagus itu paling cuma 1-2 kali, habis itu harusnya udah ganti, nggak boleh pakai itu lagi, karena dia jadi minyak jadi lemak yang jenuh ya gitu. Dan di negara berkembang juga ditambah tingginya fertilitas ini dan kehamilan yang berulang dan serta jarak kehamilan yang singkat ini menyebabkan terjadi masalah pada mikronutrien. Mikronutrien yang penting untuk janin dan bayi itu apa aja? Banyak sebetulnya. Tapi yang antara lain yang perlu kita perhatikan ya ini sebetulnya. Zat besi, kemudian vitamin B12, asam folat, vitamin D, dan selenium. Gitu. Nah, bagaimana bisa defisiensi? Karena sebetulnya kebutuhannya meningkat. Yang pertama pada saat hamil ya. Dan mungkin juga kehilangan juga berlebih tinggi, serta bisa jadi terjadi malabsorpsi, bisa juga terjadi asupan yang kurang. Ini yang menyebabkan terjadi defisiensi pada mineral dari seseorang ibu. Nah, kalau bicara tentang etiologi yang lebih dalam lagi, yaitu kita lihat sebetulnya di sini. Jadi masalah dietnya, ya satu, kemudian masa fisiologi dalam hal ini perubahan pada saat dia hamil, kemudian mungkin juga ada masalah patologi, ada masalah dengan pencernaannya, misalnya mempunyai penyakit Crohn disease misalnya, atau misalnya gastroenteritis, bolak-balik mengalami sakit mah gitu. Dan juga bisa faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan dalam ini apa yang ada di daerah lingkungan, yang ada satu daerah yang misalnya kekurangan sumber zat gizi zinc misalnya, otomatis itu nanti
yang enggak, oh ibu-ibu hamil itu akan kekurangan zincnya itu. Atau faktor genetik ini kalau misalnya dari keturunannya memang contohnya dia udah kurus, ya akhirnya ke bawahnya pada kurus semua. Faktor-faktor sosial juga, ya faktor sosial, ya kita lihat misalnya orang Sumatera Barat itu kan senangnya makan yang berlemak-lemak gitu. Orang Jawa senangnya makan yang manis-manis gitu. Dan ini bisa berpengaruh pada pola hidupnya si ibu hamil tersebut, serta ya itu tadi pola behavioralnya, misalnya dia pekerja, otomatis dia agak kurang memperhatikan ini. Saya sering lihat bahwa misalnya di daerah Jakarta ini, di daerah apa tuh Kampung Melayu sana ya, dalam salah satu penelitian kita temukan bahwa orang ibu-ibu yang sebetulnya pendapatannya itu menengah bawah ya, menengah bawah bukan menengah atas, menengah bawah, tetapi banyak yang obesitas. Dan kadang-kadang kok aneh loh, kok ini kan orang biasanya kekurangan makanan kan harusnya, tapi kenapa kok jadi banyak obesitas? Ternyata setelah ditelaah, pagi-pagi sudah makan gorengan, sarapannya gorengan. Otomatis lemaknya tuh tinggi, lemak jenuhnya tinggi, gorengan itu, dan terus dia makan siang dalam porsi yang banyak, makan malam nanti biasanya gorengan lagi. Nah, foto behavior ini sangat berpengaruh pada pola hidup atau pola makan atau apa status gizi si ibu tersebut. Terus bagaimana sebetulnya kerja vitamin dan mineral pada kehamilan? Jadi dia bisa bekerja langsung, misalnya dengan menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan kehamilan, tapi bisa juga bagi tidak langsung dia mencegah atau mengurangi risiko komplikasi saat persalinan. Ada dua hal ini yang menyebabkan vitamin itu penting pada kehamilan. Nah, di sini kalau dilihat angka kebutuhan gizi yang direkomendasikan, sebetulnya eh, semua jadi meningkat ya. Ini salah satu yang saya sambil contoh, misalnya pada trimester 3, nggak usah, ini banyak sekali sebenarnya kalau kita lihat semuanya sebetulnya bertambah, tapi yang penting yang ada dua sebetulnya yang kira-kira kebutuhannya ini sangat drastis peningkatannya. Seperti di sini zat besi misalnya. Zat besi ini sampai 400 kali 4 kali lipat ya, 400 ya, 4 kali lipat jadi kebutuhannya meningkatnya persentasinya. Terus yang vitamin yang kedua adalah vitamin D, ini sampai 3 kali lipat. Dua hal ini menjadi fokus kita sebetulnya, karena kalau kita mengatasi dua hal ini ya insya Allah sih di atas 50% dari masalah nutrisi pada kehamilan itu bisa kita atasi. Dengan kata lain, kalau masalah nutrisi yang kita atasi, di atas 50% dari masalah bayi-bayi yang akan lahir itu juga akan menjadi apa bayi yang sehat jadinya. Jadi buat salah stunting dan sebagainya itu bisa bisa dikurangi. Cukup dua ini dulu saja. Ya syukur-syukur kalau misalnya punya dana yang lebih banyak atau itu ya kita perhatikan kalsiumnya dan sebagainya. Ini nanti kualitasnya tentu saja akan lebih lebih bagus ya. Vitamin B, asam folat, B6, B12 semua kita perhatikan, dan ini tentu saja akan menyebabkan nanti hasilnya akan lebih baik. Tapi sekali lagi perhatikan yang dua ini saja sudah cukup, karena kita tahu negara kita sedang punya masalah dengan apa ya, dengan dananya. Jadi ya mungkin kita termasuk yang susah jadi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Dan yaitu jadi dua ini. So, yang pertama yang mengenai yang anemia tadi, yang kekurangan zat besi, memang anemia ini, proporsi anemia ini cukup tinggi ya, terutama pada usia berapa nih? 15 sampai 24 tahun itu hampir 84%. Jadi sebagian besar itu 80% ini banyak, dan perhatikan nanti ibu-ibu ini atau remaja usia 15 sampai 24 ini kan nanti kan menikah terus dia akan punya anak menikah kemudian dia akan hamil, dan hamil itu saya kalau dia hamil dalam startnya sudah anemia itu akan jadi masalah jadinya, dan itu betul-betul kita harus perhatikan benar ya. Jadi ini satu proporsi hamil. Terus kalau melihat yang dapat sekarang kan alhamdulillah si pemerintah sudah mulai menggalakkan tentang tablet tambah darah dan sebagainya. Yang dapat tablet tambah darah cukup banyak sih, 73 sampai 32
Tapi ya itu kadang-kadang cuma catatan aja. Mungkin yang ternyata yang terbanyak itu justru mendapatnya kurang dari 90 butir. Jadi kebutuhannya itu selama dia hamilnya, setelah dihitung-hitung itu, ternyata kurang dari 90 sampai 76%. Dan yang memenuhi persyaratan atau lebih dari 90 butir itu 24% saja. Ini belum memikirkan lagi bahwa anunya loh, apa ini kan baru dapat dikasihnya berapa. Belum tentu juga yang apa zat besi yang diminumnya itu diserap semua, belum tentu karena banyak faktor. Misalnya faktor apa dia makan bersamaan atau tidak, kemudian apakah dia sedang menderita penyakit atau tidak, itu akan berpengaruh pada penyerapan zat besi. Otomatis kalau cuma lihat ini ya, ya sebenarnya pasti kalau lihat ini sampai ke bayinya mungkin akan lebih kecil lagi dari yang 24% ini. Nah, jadi penting untuk memeriksa anemia dan defisiensi besi, mungkin karena sini sangat beragam ya. Kalau dulu zaman dulu pakai HB Sahli ya, dilihat seperti ini pakai HB Sahli. Sekarang sudah mulai pakai yang instan seperti ini. Jadi seperti periksa gula darah, dilihat gitu cek, terus nanti langsung keluar HB 12,8. Dan kalau di puskesmas mungkin bisa lebih dalam lagi, jadi diperiksa dengan mikroskop misalnya hapus darah tepi, atau kalau dia laboratorium yang di rumah sakit atau sebagai yang maju ya otomatis punya ini. Saya pikir di puskesmas juga ada beberapa yang punya ya alat-alat yang lengkap seperti ini. Nah ini pentingnya apa, karena kalau HB sehari kita cuma tahu HB doang. Ini yang menjadi problemnya. Jadi nggak banyak yang bisa kita ketahui ya, cuma tahu HB-nya berapa gitu. Begitu pula dengan yang ini, kalau ini bisa lebih, kalau ini kira-kira ini biasa habis kira-kira oh HB-nya 12 gitu. Kalau ini bisa lebih pasti misalnya oh 12,8, 12,5. Kalau dengan mikroskop bisa dilihat nanti morfologi dari sel darahnya itu seperti apa, dan nanti kalau bisa lihat sel morfologinya itu bisa tahu oh ini mikrositik, ini makrositik gitu. Nah, otomatis kalau mikrositik hipokrom dan makrositik hiperkrom misalnya obatnya akan berbeda, jadi pendekatannya akan berbeda. Tapi memang yang paling banyak sebetulnya yang defisiensi besi. Nah, kalau pakai dengan alat ini nanti juga lebih bagus lagi. Ini bisa ketahuan semua. Saya pikir di puskesmas juga sudah ada ya alat-alat seperti ini. Jadi nanti bisa keluar dari hemoglobin, hematokrit, eritrosit, MCV, MCV, MC, FDW, dan seterusnya. Cuman sayangnya masih banyak dokter dan mungkin juga kesalahan apa ya, kami para pendidik di Fakultas Kedokteran itu biasa kurang memperhatikan yang di bawahnya ini nih. Jadi pasti kadang-kadang juga walaupun meriksanya pakai alat yang tadi itu, yang dilaporkan cuma HB-nya, HT, leukosit, dan trombosit. Paling cuma itu doang yang dilaporkan. Padahal kalau lihat sampai sini misalnya, kalau lihat HB-nya ini berapa, terus nanti lihat ini eritrositnya bagaimana, jumlahnya berapa. Sebab kadang-kadang HB-nya mungkin masih dalam batas normal 11. Dan tapi ternyata eritrositnya cuma 3,5 juta. Nah, itu otomatis jadi wah ini hati-hati. Dari gambaran dari MCV, MCH, MCHC pun kita bisa tahu morfologi dari selnya itu seperti apa. Kalau di MCV-nya rendah, MCH-nya rendah, MCHC-nya rendah ini, oh ini berarti kalau di anemi mikrositik hipokrom misalnya. Jadi nggak perlu pakai hapus darah tepi, kita sudah bisa tahu. Dan kalau lihat lagi ke bawah yang RDW-nya ini istilah dari distribution width ya. Nanti bisa lihat tuh kalau misalnya RDW-nya tinggi berarti oh gambaran sel darahnya itu macam-macam sebetulnya. Bisa ada sel target di situ, bisa ada sel pincil, bisa ada teardrops. Nah ini kita harus waspada. Oh ini aneminya ada apa nih? Ada masalah? Kenapa ada sel macam-macam? Jadi bisa curiga nanti misalnya talasemia atau bukan gitu. Dan saya fokus pada yang anemia tadi, sebab kalau yang ini nanti lihat infeksi gimana, trombositnya gimana ya. Nah, ini lagi nih. Dan retikulosit juga bisa tahu tadi. Jadi misalnya dia HB-nya masih 11, tapi retikulositnya sudah tinggi, sudah mulai meningkat. Ini hati-hati berarti sudah mulai dipakai, dipecah sel-sel mudanya itu, diproduksi sel-sel mudanya itu supaya memenuhi kebutuhan sel darah yang lebih tua yang ternyata lebih banyak yang mungkin hilang.
Dari situ jadi sudah bisa treatment. Jadi sebelum pasien tersebut mengalami anemia, kita sudah mulai bisa melakukan treatment, melakukan terapi supaya tidak terjadi anemia. Dan ini nanti ini penting jadi lihat seperti ini. Kadang-kadang justru dia malah LED tinggi. Sebenarnya LED nggak jadi masalah karena LED pada orang hamil memang meningkat gitu. Dan cuman memang kita juga harus pada mungkin juga ada infeksi dan lain-lainnya. Nah, kalau mau lebih dalam lagi, periksa ini periksa tambahan, bisa serum ferritin. Jadi kayak tadi misalnya HB-nya normal, kemudian lihat serum ferritinnya ternyata sudah rendah. Oh, berarti padahal dia belum anemia ya, berarti ini orang udah defisiensi besi. Segeralah treatment, jangan sampai dia jatuh kepada kondisi anemia. Karena kondisi anemia nanti terlambat. Anemia besi adalah satu zat yang penting untuk pertumbuhan otak si bayi. Jadi kalau mau mengatasi IQ-nya jangan sampai rendah-rendah ya kita cukupi zat besi pada ibu hamil. Yang lain pula kalau misalnya ini transferrin saturation, serum plasma iron dan sebagainya ini bisa makin jelimet makin tahu bahwa jenis anemia ini apa dan nanti bisa lebih tepat lagi. Tapi memang yang jadi problem saya juga agak sedih gitu ya. Ini benar cukup mahal meriksa seperti ini. Misal serum ferritin mungkin bisa sekitar 300-400 ribu gitu. Dan kadang-kadang jadi harus mikir mungkin lebih baik beli obat ya daripada periksa ini. Padahal ini penting ya untuk periksa ini. Nanti bagaimana sih mau diterapi kalau ada defisiensi besi atau anemia defisiensi ini? Ini ada beberapa pilihan cara untuk mengganti 1000 mg kebutuhan besi di dalam tubuh. Misalnya boleh dia makan itu 430 pieces dari stick yang 250 gram. Wah ini enak, tapi kenyangnya kayak apa ibu hamil kadang-kadang susah makan seperti ini. Atau bisa juga ini tadi 200 tablet oral iron ya. Ini lihat dari 200 ini cuma 5% yang diserap. Berarti berapa? Kira-kira cuma 10 sebetulnya dari 200 ini. Nah, tadi itu target pemerintah aja baru di atas 90, padahal kebutuhannya paling nggak 200 untuk 1000 mg besi yang dibutuhkan. Atau bisa diberikan transfusi darah, ya PRC, paling nggak 4 pack untuk 1000 mg. Cuman sekarang sebetulnya juga kita berusaha untuk menghindari transfusi darah karena apa? Karena kita tidak tahu sebetulnya ada penyakit apa di baliknya. Dulu mungkin dibilang, oh nggak ada, mungkin bukan nggak ada. Kita nggak tahu cara periksanya bagaimana. Karena sekarang udah mulai lebih banyak lagi, oh ternyata ada risiko ini, risiko efek samping ini, yang dengan pemeriksaan yang lebih canggih bisa ketahuan. Dan kadang-kadang jadi ya beban pada orang tersebut seumur hidupnya. Karena DNA pada sel darah manusia ini tidak akan hilang, dia tidak akan keluar gitu enggak, dia akan terus ada di dalam tubuh manusia itu. Atau yang sekarang udah mulai banyak dilakukan adalah memberikan langsung 1000 mg IV dari zat besi. Jadi kekurangan 1000 mg besi langsung diganti dengan 1000 mg IV iron. Ini sudah banyak dipakai sekarang. Cuman sekali lagi sekarang masih masalah lagi karena harganya masih mahal. Ini yang menjadi masalah kita semua. Nah, mungkin tadi saya bicara ada dua zat penting ya, jadi dua hal yang penting untuk kehamilan terutama nutrisi, yang kedua penyakit. Dan ini dua-duanya harus kita atasi supaya jangan sampai si ibunya itu kondisinya tidak optimal. Untuk mengatasi itu kita harus tahu bahwa sebetulnya ada yang disebut sebagai Great Obstetric Syndrome. Great Obstetric Syndrome ini adalah suatu sindrom yang kira-kira sebetulnya mirip gitu, penyebabnya mirip dan sebagainya mirip, seperti preterm labor, kemudian ketuban pecah dini, ya, kemudian preeklamsi, kemudian bayi kecil masa kehamilan, atau bayi besar masa kehamilan, atau dia stillbirth, atau kondisi-kondisi lain yang mungkin seperti penyakit diabetes mellitus gestasional dan sebagainya. Ini tidak ada gambaran yang jelas karena kadang-kadang preeklamsi. Misalnya preeklamsi agak sulit dulu sih gampang aja bilang preeklamsi itu hipertensi dalam kehamilan, kemudian ada edema di tubuhnya. Tapi ternyata sekarang juga bisa preeklamsi tanpa preeklamsi jadi hipertensi, edema dan protein uri. Tapi sekarang ternyata ada juga preeklamsi yang nggak ada protein urinya. Itu termasuk dalam kategori preeklamsi. Atau yang kecil masa kehamilan. Ini bisa juga memang dia kecil masa kehamilan tapi pertumbuhannya bagus. Bisa juga dia
pertumbuhan janinnya terhambat. Nah, ini yang jadi masalah nih, kadang-kadang pertumbuhan janin terhambat kayak tadi. Jadi seperti negatif effect yang tadi saya ceritakan, kalau terjadi pada trimester 3 nanti, misalnya negatif effect itu, atau trimester 2 nanti dia bisa berisiko hipertensi pada saat dia dewasanya. Jadi hipertensi mungkin umur usia 30, 40 sudah mulai tensinya mulai tinggi. Dan otomatis kalau nanti hipertensi kan tahu sendiri, jadi minum obat tiap hari terus-terusan, terus juga jadi kualitas hidupnya akan berkurang. Nah, kaitannya dengan penyakit pada ibu hamil ini, kita mengenal satu vitamin D. Dulu vitamin D itu dikenal juga cuman untuk hematosis mineral dan skeletal aja. Jadi supaya nggak rakitis atau defisiensi vitamin D penyebab apa? Rakitis. Tahunya cuma gitu dengan tulang apa? Dengan tulang-tulang aja hubungannya. Tetapi ternyata sekarang vitamin D dan kami itu banyak sekali. Jadi peran vitamin D itu nggak cuma pada si tulang aja, tapi dia juga meregulasi dari jalur sitokain. Nah, ini sitokain ini ada kaitannya dengan sistem imun jadinya ya. Dan juga dia meregulasi sistem imun melalui adaptif imun sistem. Ini jadi keseimbangan T helper 1, T helper 2 itu berpengaruh dengan oleh vitamin D. Begitu juga sistem imun yang didapat. Jadi selain sistem imun yang adaptif, dia juga yang didapat itu juga dipengaruhi oleh vitamin D. Dan dokter semua tahu bahwa ternyata sistem imun itu berkaitan pula juga dengan sistem syaraf, jadi neuroendokrin, imunologi, biasanya begitu. Karena apa? Karena kalau sistem imunnya bagus, nanti sistem sarafnya juga akan berkembang dengan baik. Sistem sarafnya berkembang dengan baik, otomatis salah satu yang bisa kelihatan intelijensi dari bayi yang dikandung itu modalnya bagus. Kalau intelijensinya bagus, nanti ya dia jadi anak-anak yang berkualitas. Tapi kalau intelijensi rendah ya nanti juga jadi anak-anak yang kualitasnya berkurang. Itu jadi penting memperhatikan sebetulnya sistem imun pada manusia. Yang berikutnya lagi ya itu adalah mengatur internal secretion, jadi hemostasis dari hormon tiroid misalnya. Ini misalnya VEGF ya, ini juga hubungannya dengan implantasi plasenta, nanti berisiko pada misalnya dia menderita preeklamsia apa tidak gitu. Ini regulasi dari plasenta fungsinya gitu ya. Jadi nanti pola transport, glucocerebral transport. Jadi nanti bayinya itu misalnya menjadi bayi yang IUGR atau enggak, bayi yang sehat atau yang pertumbuhannya bagus. Dan kalau abnormal maternal vitamin D level ini bisa menyebabkan komplikasi seperti diabetes mellitus gestasional, preeklamsi, stillbirth, serta fatal komplikasi juga misalnya tadi itu yang IGR misalnya atau bayi kecil masa kehamilan. Nanti dibawakan selanjutnya akan saya sampaikan. Nah, ini satu yang bisa dilihat yaitu misalnya hubungan antara vitamin D dengan recurrent spontaneous abortion. Mereka yang mengalami defisiensi vitamin D ternyata punya reseptor vitamin D-nya itu pada fetal maternal interface-nya itu lebih rendah ya. Dan ini berbeda bermakna, sangat berbeda bermakna ya. Ya, itu juga ada dilihat di sini bahwa kalau dia reseptornya itu sedikit, orang itu berisiko untuk bolak-balik mengalami recurrent spontaneous abortion. Karena apa? Karena ternyata vitamin D ini berhubungan juga dengan sistem inflamasi seluruh tubuhnya yang saya cerita tadi. Jadi salah satu teori dari recurrent spontaneous adalah ketidakseimbangan imun antara ibu dan embrionya, sehingga itu di-reject semua, ditolak semua. Dan ini di interface-nya, jadi dilihat vitamin D reseptornya pada yang RSA itu, yang recurrent spontaneous, ternyata nggak ada di situ atau berkurang di situ ya, dilihat dibanding dengan yang kontrolnya. Berikutnya untuk preeklamsi. Nah, ini untuk preeklamsi ternyata pemberian vitamin D itu mempunyai manfaat yang baik mengurangi risiko preeklamsi. Kita lihat sini faktor vitamin D ya, dari berbagai penelitian ya dilihat bahwa pemberian vitamin D pada saat hamil
ternyata mengurangi risiko preeklamsi. Hanya ada satu di sini yang melaporkan bahwa fever control, ya, gitu. Sedang yang lain-lain semua laporannya bahwa vitamin D itu punya efek yang baik terhadap preeklamsi. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Ya, ini salah satu teori kan. Jadi pada saat preeklamsi itu terjadi ini proses remodeling dari arteri spiralis itu tidak berjalan dengan baik, dan itu terjadi Oxford fraction dari sitokin T helper 1, di mana harusnya T helper 1 T helper 3 kan mencapai keseimbangan yang tertentu yang baik, dan dia overexpression sehingga T helper 2-nya semakin tekan. Dan di situ ada regulasi aktin cytoskeleton, kemudian peningkatan dari ekspresi MMP2 dan MMP9 di daerah interface antara maternal dan fetal. Dan salah satu lagi bahwa ini reseptor vitamin D terjadi polimorfisme, jadi ada polimorfisme dari ibunya, sehingga ini yang menyebabkan timbulnya atau remodelingnya tidak berjalan dengan sempurna. Nah, di sisi lain juga mereka yang mengalami defisiensi vitamin D ini salah satu teori terjadinya hipertensi, ya. Jadi low cardiac output bisa pengaruh pada janinnya, atau chronic hypertension terhadap pada ginjalnya, kemudian inflamasi, oxidative stress, reduksi NO availability, and dysfunction ini mempengaruhi pada filtrasi ginjalnya serta apoptosis dari ginjal, dan otomatis ini dia akan mengaktifasi RAS, kemudian timbul hipertensi dan berpengaruh pada jantung. Nanti jantung akan balik lagi menjadi low cardiac output, dan juga bisa jadi seperti sirkulus vicious, jadi nanti bisa di mana. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, inflamasi, oxidative tinggi dan sebagainya, ini sebetulnya adalah keadaan pada saat hamil sebetulnya, dan memang ini harusnya terjadi pada hamil, tetapi harusnya ini kondisi ini terkontrol. Dan mereka yang defisiensi vitamin D ternyata aktivasi RAS ini berpengaruh, ya, jadi terpengaruh, jadi makin meningkat sehingga nanti timbul hipertensi. Vitamin D juga nanti bisa menghambat yang ini, inflamasi, ya, oxidative stress dan sebagainya. Sedang defisiensi ini vitamin D bisa menyebabkan hal-hal yang ada di sini. Nah, vitamin D dan preeklamsi sekarang kita lihat. Kita udah tahu bahwa tadi dari laporannya bahwa vitamin D itu dapat menurunkan risiko preeklamsi, dan insiden yang paling tinggi kalau misalnya kadar vitamin D-nya kurang dari 25, dan paling rendah kalau dia lebih dari 75. Jadi sebenarnya ideal kita periksa berapa sih kadar vitamin D ibu hamil ini. Cuma satu lagi, mau periksa ini juga mahal. Periksa vitamin D itu bisa sampai 400 ribuan. Kadang-kadang ya susah, kalau kebetulan dokter bapaknya di tempat menengah atas mungkin tidak masalah, tapi kalau udah menengah bawah ya ya udah, mau ya kita blind aja kasih vitamin D-nya. Dan pemberian vitamin D 2.500 IU, ya, dan mineral fish oil dengan yang kontrol ini bisa menurunkan insiden preeklamsi sampai 31,5%. Suplementasi 400 sampai 600 vitamin D juga menurunkan risiko preeklamsi 27% dibanding mereka tidak mendapat suplementasi. Jadi kadang-kadang ya udah blind aja kasih 400 atau 600. Dan ada lagi yang ngasih 5.000 IU selama 2 pekan, sampai kali ini risiko preeklamsi 1,9 lebih tinggi pada yang placebo. Ini yang ini dosis mungkin juga jadi berpengaruh. Akan terlalu tinggi mungkin juga tidak baik, ya. Dan untuk persalinan preterm, ini salah satu yang dilihat bahwa sebetulnya hampir tidak berbeda bermacam, cuman ada satu yang berbeda, yaitu pada mereka yang ethnic minority. Jadi di sini terutama yang ini penelitian di orang Amerika, jadi dilihat pada mereka di Indonesia nggak ada, pada orang yang berkulit hitam. Ternyata risiko pretermnya itu berbeda bermakna dengan yang Kaukasian. Jadi tampaknya ada hubungannya antara kadar plasma vitamin D itu pada ras tertentu untuk kemudian risiko terjadinya preterm. Nah, pada meta-analisis berbagai vitamin D defisiensi dengan preterm birth, ya, ini kita lihat bahwa yang kira-kira tidak terlalu banyak berbeda sebetulnya antara yang mengalami preterm dengan yang tidak preterm.
Kecuali tadi itu, kalau misalnya pada etnis tertentu, sayang di Indonesia belum ada penelitiannya tentang hal ini. Nah, sebetulnya bagaimana sih bisa teorinya vitamin D itu baik atau mencegah terjadi persalinan preterm? Salah satunya adalah ini tadi, vitamin D bisa memperbaiki proses inflamasi yang terjadi pada saat preterm labor. Karena preterm labor kan dugaan awalnya itu inflamasi ya, inflamasi kemudian menginjus berbagai cytokine dan nantinya berpengaruh pada pertumbuhan si bayinya sendiri. Dan ini dia, jadi peran-perannya itu pada sistem-sistem inflamasi, jadi mulai activated CD4 T cell, kemudian activated keseimbangan CD4 CD8 gitu ya, dan juga kalau yang pada term nanti dia T-rex-nya ini bagaimana ini juga bisa berpengaruh. Dan sayangnya tadi itu jadi sebetulnya untuk vitamin D untuk preterm sampai belum cukup data. Nah, kalau dilihat sebetulnya nggak ada perbedaan bermakna. Ini penelitian yang dilakukan Christensen ini antara mereka yang mendapat placebo dengan vitamin D dosis rendah, tapi dipakai dosis rendah di sini atau tanpa intervensi. Terus ada yang berikannya dosis rendah di sini ada macam-macam, jadi ada 800, ada 1000 gitu. Ada yang kasih 400, 2000, 4000. Dan untuk mencapai tadi itu kadar di atas 50. Jadi kalau dokter memberikannya rutin minimal 400, lebih bagus lagi kalau sudah 4000, nanti itu kadarnya bisa di atas 50. Dan tadi itu dari penelitian secara keseluruhan sebenarnya bukan cuma preterm aja, itu di atas 75 itu lebih baik ya. Dan ini malah kalau yang kasih 400 IU sampai dalam trimester terakhir ya, ini bisa sampai 79. Cuman ya ini tadi masih perlu RCT lebih lanjut pada fokus dosisnya berapa sih sebetulnya yang tepat dan berapa lama harusnya kita berikan. Nah, berikutnya lagi untuk diabetes mellitus ya. Nah, kalau yang ini jelas bahwa odds ratio-nya semua lebih dari 1. Bahwa mereka yang defisiensi vitamin D ini risiko menderita diabetes mellitus gestasional itu lebih tinggi. Kenapa bisa begitu? Nah, ini adalah salah satu teorinya ya. Jadi bagaimana dia bisa terjadi defisiensi atau jadi diabetes? Ya, itu ada proses inflamasi di situ, ada proses dari metabolisme kalsium ya. Dan vitamin D ini perannya dari CYP27B1 ini ada di nukleus, nanti dia enzim yang mengubah menjadi 125OH D3 atau yang disebut vitamin D. Nanti di nukleusnya itu ada vitamin D reseptor dan nanti dia akan mempengaruhi keseimbangan dari ini VDR ini. Nanti lihat dari mitokondria dan sebagainya ini berpengaruh di sini. Ini dilakukan oleh protein yang berhubungan dengan vitamin D. Nah, ini mitokondria nanti arahnya ke sini. Maka nanti terjadi diabetes di sini. Nah, hasil ini sebetulnya masih konflik juga antara vitamin D dengan DMG. Cuman pemberian 4.000 internasional unit vitamin D selama 6 bulan bisa memperbaiki indeks disposisi atau reduksi dari HbA1c serta meningkatkan kadar insulin puasa. Kalau dikasihnya bersama kalsium ya 10.000 mg per hari dan vitamin D-nya 50.000 pada baseline pada hari ke-21, ini bisa memperbaiki gula darah puasa, insulin puasa, dan HuMA-IR-nya. Pemberian 50.000 vitamin D setiap 2 minggu bisa menurunkan konsentrasi insulin serum, kemudian HuMA-IR, serta fungsi HuMA atau beta cell, dan meningkatkan Quicky score dari pasien tersebut. Ya, ini jadi beberapa definisi dari apa sih yang disebut vitamin D defisiensi dan suplementasinya berapa ya. Kalau WHO itu mengatakan kurang dari 50 itu sudah dianggap defisiensi. Kalau di Amerika, IOM ya, IOM ini Institute of Medicine, ini kurang dari 30. Kalau Endocrine Society lebih dari 75 ya. Yang disebut ini yang direkomendasikan, ACOG lebih dari 50.
ya NICE lebih dari 30, kemudian NIH ini Amerika juga National Institute of Health ini lebih dari 50, kalau di Australia juga lebih dari 50. Dan rekomendasinya beda-beda. Kayak WHO rekomendasinya cuma 200 ya, paling nggak dikasih 200 kan. Gitu. Ada yang ngasih Amerika 600 sampai 1000. Terus endokrin 1500 sampai 2000 ya. Ada lagi yang ACOG misalnya paling nggak dikasih 600 setiap hari. NICE 400 sampai 800, NIH 600 aja, dan Ransok 400, 1000 dan 2000. Kalau lihat seperti ini, kok nggak ada yang ngasih dosis tinggi ya? Memang di sisi lain ada ketakutan bahwa punya efek yang buruk terhadap kalau kita kasih dosis yang tinggi. Tapi sebetulnya enggak, karena ternyata berikutnya ada penelitian bahwa yang paling efektif untuk ibu hamil dan nanti neonatusnya juga itu paling nggak dikasih 4.000 per hari, ya minimal 4.000. Jadi itu ternyata dibandingkan dengan yang 400, dibandingkan dengan yang 2.000, 400 dibanding 2.000, 400 dibanding 4.000, ternyata lebih baik kalau dikasih 4.000 international unit minimal ya, minimal 4.100 international unit per hari. Tapi sebetulnya memang idealnya kita periksa dulu berapa sih kadar vitamin D-nya si ibu ini. Dari situ kita bisa tentukan berapa sih kekurangannya harus kita tambahkan. Jadi dosis berapa yang artinya ideal. Cuma ya itu tadi masalahnya kadang-kadang terbentur bahwa pemeriksaan itu cukup mahal. Pemeriksaan vitamin D itu ya seperti saya sebut tadi 400.000. Kalau itu agak susah, mendingan beli obatnya daripada memeriksakannya. Jadi ya udah kita kadang-kadang pakai blend aja gitu kan. Ya kalau lihatnya secara teoritis 4.000 itu lebih baik. Dan vitamin D juga nanti ada hubungan dengan ASI ya. Jadi si neonatus, si bayinya itu dapat vitamin D-nya dari si ibu jadinya. Jadi status vitamin D maternal tetap setelah dia melahirkan itu penting kita perhatikan. Jadi jangan berhenti nanti setelah selesai melahirkan ya udah vitamin D-nya stop. Enggak. Tapi harus diterusin. Dan satu lagi bahwa kolostrum itu paling banyak variasi proteinnya termasuk protein yang terikat dengan vitamin D. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Damar untuk pemaparan sangat jelas dan terkait dengan topik yang hari ini akan kita bicarakan. Dan saat ini kita akan segera masuk ke sesi kedua dari webinar pada hari ini dengan topik The Role of Health Worker and Family and Vitamin D in Child Growth and Motor, Cognitive, Language, and Behavior Development yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Sujatmiko, spesialis anak konsultan Magister Science. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari Prof. Sujatmiko terlebih dahulu.